Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ailil murtahini tolabu bai'ihi. Boleh bagi orang yang menerima gadaian itu menuntut agar dijualnya. Menuntut kepada si pemilik barang sandaan tentunya lah agar menjual barang yang digadaikan atau dijaminkan. Berarti yang menjual itu siapa ya? Pemiliknya ya lah, pemiliknya. Ay almarhun, yakni barang gadaian. Au talabu qada'i dainihi in lam yabi', atau dia meminta melunasi hutangnya jika tidak menjual-jual. Kada mau menjual, tagih ya hutangnya. Saapa hutang, tagih. Mengkada hendak hutang bayar, jual dulu. Ya kah, jual. Wala yalzamur rahinu al-bay'a. Wala yalzamur rahina al-bay'u bi khususihi. Bal innama yatlubul murtahinu ahadal amrayni in haladainun. Dan tidak wajib akan yang menggadaikan oleh penjualan secara khusus. Nah, apakah menjualnya itu wajib? Kadalah. Tetapi karena ada pilihannya lah, menjualkah lunas hutang gak bayar, antara dua aja. Hendak dijualkah barangnya, hendak melunasi cash saja kah, ya kah? Amunnya hendak lunasi cash, punahannya lah tah. Amun kada, jual barang gadaian. Bal innama yatlubul murtahinu ahadal amrayni in haladainun. Tetapi hanya saja menuntut oleh murtahin akan salah satu dua perkara. In haladainun, jika jatuh tempo hutangnya. Jika jatuh tempo hutangnya. Wa innama yabi'ur rahinu bi idnil murtahini 'indal hajati. Dan hanya saja menjual oleh rahin, oleh yang menggadaikan, seizin yang menyandai di ketika ada hajat. Li'anna lahu fihi haqqan, karena bahwasanya bagi murtahin pada barang gadaian ada hak. Jadi si pemilik barang ini kada asal jual. Biizin dulu. Biizin lawan murtahin yang menyandai. Ya izin dulu, pas sudah dijual kan ada duitnya tah, ada duitnya ya lah. Seandainya ada beberapa orang yang terlibat mengutangi si rahin tadi, umpamanya utang lawan banyak orang, lawan si A ada, lawan si B ada, lawan si C ada, lawan si D ada, empat nih yang ada kisah berjamin-jaminan lawan si A aja. Nah ini kita tah dijual barang gadaiannya, kan koleh duit, siapa yang paling utama dulu dapat pelunasan? Si A dulu, yang lainnya didudiakan. Wa yaqaddamul murtahinu bi tamanihi, dikedepankan murtahin itu dengan harga jual di atas sekalian atau yang lain-lain dari orang-orang yang menghutangi. Fa in aba al murtahinu al idna, jika enggan pihak murtahin atau yang menyandai ini memberi izin, qala lahul hakimu i'dan fi bai'ihi aw abrihu minad daini, maka berkatalah kepada murtahin oleh hakim, beri izin pada menjual atau bebaskan dia dari hutangnya. Titik, dah habis dah tuh. Wa yujbaru rahiyun ayyujbiruhul hakimu ala ahadil amrani idam tana'a bil habsi wa ghairihi. Idza imtana'a bil habsi wa ghairihi, dipaksa akan yang menggadaikan, dipaksa, disuruh, diperintah apa tadi, menjual barang sandaan. Yang menjual lain pihak murtahin tuh lah. Nah itu ya, barang tuh kan milik rohin, kendaraan tuh masih punya dia, maka yang menjual tuh inya, yang berakad jual itu inya.
bukan pihak murtahin. Itu zalimnya wadah kita bila mana orang kada kawa melunasi kendaraan orang diambil, ditarik sama sekali ya kah, hilang sesekali, padahal kendaraan itu sekadar sandera bener aja ya kah, jaminan aja munnya kada kawa kena nah hanya kawa nih inya menjual ya kah, dijual barang kendaraan tuh yang bakat jual tukar jual siapa, yang ampun kendaraan asli juga inya kalau yang syarat soh jual beli itu yang bakat siapa, tentunya pemilik ya kah, tentunya pemilik tadi. Nah lalu sekalinya nih pemilik ini kada mau menjual, ini sayang nyelon kendaraannya aja, maka memaksa akan dia oleh hakim atas salah satu dua perkara. Paksa apa tadi? Lunasi atau jual. Ida imtana jika dia enggan. Bil habsi memaksanya dengan dipenjara wa ghairihi dan lainnya. Fa in asara 'alal imtina'i aw kana ghaiban wa laysa lahu ma yufi minhu ghayra rahni ba'ahu alaihi qadin ba'da thubuti daini wa milkir rahini warrahni. Nah ya, wa nihi bi mahalli wilayatihi wa qaddaina min samanihi dab'an li dhararil murtahini. Jika dia terus-terusan atas menolak menjual, menolak melunasi, ini sebuting masalahnya, atau dia si rohin ini sedang tidak ada, kerada di tempat nih orangnya nih, sementara tidak ada bagi dia sesuatu yang melunasi darinya selain barang gadai. Nah, kada yang tinggal di kampung, yang di rumah kada ada apa-apa kecuali barang sandaan tadi aja yang kawa diambil palunasan. Nah, orang kada ya kah? Tapi barang sandaan ada pang di rumah baan tangan ya kan, yang kayak kan apa tadi? Di kampung nih adaan aja kan di tangan murtahin nih lah. Kendaraannya di tangan murtahin ada aja kendaraannya. Naba'ahu alaihi qadin, maka menjual akan itu barang gadaian alaihi atasnya oleh qadi. Ba'da thubuti daini, sesudah dinyatakan hutangnya dan dinyatakan kepemilikan oleh rohinnya dan dinyatakan adanya akad rohannya. Wa kaunihi bi mahalli wilayatihi, dan dinyatakan di tempat kewilayahannya. Artinya kebertugasan itu qadi. Nya qadi itu punya punya wilayah tugas masing-masing, kayak KUA juga. Ya kayak KUA sini, KUA Martapura Barat, ada KUA Martapura Timur ya kah? Kayak KUA aja, kodi gitu juga. Jadi urus wilayah masing-masing. Maka menjual akan itu barang gadaian oleh kodi sesudah dinyatakan hutang, dinyatakan kepemilikan rohin, dan dinyatakan akad rohannya, dan dinyatakan tempat dia berada di tempat kewilayahannya. Wa qaddaina, dan lalu dia lunasi hutang dari harga jual demi menolak kerugian pihak murtahin. Wa yajuzu lil murtahini bai'uhu fi dainin halin bi idznir rahini wa hadaratihi. Nah, boleh bagi pihak murtahin menjual barang gadaian pada hutang yang jatuh tempo seizin pihak rohin dan dihadirinya. Nah, ya kah? Murtahin bang boleh menjual lah jar, boleh. Hutangnya jatuh tempo sudah jar. Bolehkah murtahin menjual? Boleh. Tapi bapak dah lawan rohin. Ya kah? Nyawa kada kau melunasi ya, udah jual lah ya gitu ya kah? Dan harus dihadirinya. Berapa ini menjual? Supaya tahu harga ini menjual berapa?
Berapa jangan asal habar bin habar aja nih lah. Karena didustainya padahal menjual larang bepadah murah. Jadi wa hadratihi dihadirinya. Bi khilafihi fi ghaibatihi, bersalahan pada saat tiadanya atau tidak dihadirinya. Kada boleh berarti itulah. Na'am in qaddara lahu thamana sahha mutlaqan min tifa'it tuhmati. Nah, tetapi jika rahin menentukan untuk murtahin harga jual, maka sah secara mutlak karena tidak ada tuduhan miring. Nah, kada apa-apa asal amunnya misalkan rohin hendak tulak-tulak atau rohin hendak kada mahadiri penjualan kada apa-apa, tapi pasang harga dulu. Ya kah? Jualkan seanu. Ya kah? Ya, udah jual lah ajar murtahin aja jual, tapi jualkan seini. Nah, kayak itu. Walau syarata an yabi'ahu thalithun indal mahilli jaza bai'uhu bi thamani mithlin halin. Andai keduanya mempersyaratkan agar menjual barang gadai itu pihak ketiga ketika jatuh tempo, maka boleh menjual barang gadai tadi dengan harga wajar halin tunai, artinya penjualannya harus cash, kada boleh diutangakan. Nah, ya kada boleh yang barang gadai tadi pulang dijual soalnya diutangakan pulang, kada boleh. Cash ya cash demi melunasi hutang kalau tadi. Wala yushtaratu muraja'atur rahini fil bai'i, yang pihak ketiga tadi tidak disyaratkan lagi merujuk jadi kayak gitu mengkonfirmasi kepada rahin pada penjualan. Sudah pendir di awal tadi. Menyawa kada kawalah ya kita tunjuk orang ini menjualakan gasan kita. Nah, ya kah? Menjualakan gasan kepentingan kita. Ini kita nih ada A dan B, urusan gadai menggadai. Lalu ini akad, namunnya nyawalah yang kada kawa melunasi si anulah menjualakan kendaraan yang ini. Kada nyawa, kada unda jar gitu ya kah? Soh kah? Nah, boleh aja ya kah? Berapa tadi menjualnya? Harga sewajarnya ya kah? Kada pasang harga sewajarnya. Berapa pasarannya nang gitu aja tah. Nah, tidak disyaratkan saat hendak menjual itu harus mengkonfirmasi dulu bepadah pulang bahasa, kada perlu. Li'annal asla baqa'u idnihi, karena secara asal masih berlaku perizinannya. Bal muraja'atul murtahini, tapi disyaratkan mengkonfirmasi kepada murtahin. Li'annahu qad yumhilu au yubri'u. Ibu juriola bepadahnya bukan lawan rohinnya lah. Anak menjual tuh bepadahnya kada lawan rohin pihak ketiga gini, tapi kepada pihak murtahin. Kenapa jadi pihak murtahinnya bepadahnya ya? Li'annahu qad yumhilu, barangkali dia mau menunda hutang. Karena gini dijual aja anda tambahkan waktunya. Ya kayaknya tadi bependir di awal 2 bulan mesti lunas, aja sudah anda kasih kelonggaran 5 bulan. Ya kalah. Nah, ya kan jadi pepadahnya kepada murtahin. Li'annahu qad yumhilu, barangkali dia memberi penundaan, au yubri'u, atau barangkali dia malah membebaskan daripada utang ya kan. Wa ala malikihi min rahinin au mu'irin lahu mu'natun lil marhuni. Bini gue siapa? Gue bayar. Oh, guru mu'id. Kana faqati raqiqin wa kiswatihi wa ala fidabatin wa ujrati raddi abiqin wa makani hibzin wa i'adati ma yuhdamu ijma'an. Wajib atas pemiliknya. Wajib atas pemilik barang gadaian. Pemiliknya itu siapa? Min rahinin, berupa orang yang menggadaikannya. Ya Allah, pemiliknya nih. Bisa juga orang yang kemarin ya meminjamkan barang tapi untuk digadaikan kan kemarin boleh ya lah. Tapi syaratnya kemarin harus tahu lawan siapa inya berutang dan berapa nilai utangnya. Nah, wajib atas pemilik min rahinin atau mu'ir yang meminjamkan, apa kewajibannya? Mu'natun dil marhun, biaya bagi barang gadaian, biaya perawatan. Kan barang kendaraan dijaminkan, kendaraan itu ada di tangan orang. Nah,
perawatan kendaraan itu, kendaraan kan sebenarnya akan jadi dihatakan kenapa apa ya kalau, tapi kalau misalkan apa ya, misalkan rumah itu hujan panas, ya kan beburuk bisa miris, atau umpaman apa binatang perlu makan ya kan. Nah, jadi atas pemilik asli atau yang meminjamkan barang untuk digadaikan wajib mu'natun bil marhun, biaya bagi itu barang gadai. Ya, karena faqati raqiqin. Contoh di sini semisal nafkah budak. Ya kah? Makan inya sehari berapa kali budak nih disandakan ya kah? Wa kiswatihi, pakaiannya, wa ala fidabatin, pemakan atau makanan binatang, wa ujrati raddi abiqin, biaya pengembalian budak yang kabur, menyandarkan budak kabur nih, wa makani hibzin, biaya tempat pemeliharaan, penjagaan atau kurungan bisa juga lah, wa i'adati ma yuhdamu ijma'an, dan mengembalikan apa-apa yang runtuh, umpama menyandarkan rumah, ada atap yang rusak, bocor, itu bukan tanggung jawab yang menyandai, ampunnya juga ya kah, merawatnya ijma'an. Khilafan liman syajja bihil hasanu, berbeda pendapat bagi pendapat yang syaz, yang menyendiri dengannya pendapat itu oleh Al-Hasan. Fa in ghaba au ansara raja'al murtahinu al-hakima, jika si pemilik sedang tiada, ampunnya kedada, padahal tadi nih barang gadaian perlu biaya perawatan, orangnya kedada pemiliknya, au asaro, atau orangnya susah, bukti susah berutang bukti susahnya berutang, buru-buru saja hendak menafkahi raja al murtahinu al hakima, maka raja arti merujuk, mengkonfirmasi, bepadah jadi kita itu pihak murtahin kepada hakim, urusnya ke pengadilan. Kalau negara Islam kan memang ada disediakan pengadilan untuk urusan ke ini, tahu ada kita lah. Walahu al infaqu bi idnihi liyakuna rahnan bin nafaqati aidan. Boleh bagi murtahin menginfaki, menafkahi tadi barang gadaian, bi iznihi, seizinnya, seizin hakim. Padahal hakim nih ulun nih yang menyandarkan barang nih orangnya kededa tulak, barang gadaian ini perlu biaya perawatan, mengkada dirawatnya bisa mati. Nah biasanya bolehkah ulun mengimpaki ini, tapi karena pelunasan bayar berlebih ya kan, ulun membiayai pengkesannya, bolehkah? Boleh biidnihi, dengan izin hakim, liyakuna rahnan bin nafaqati aidan, agar menjadi barang itu gadaian ditambah beserta nafkah juga. Jadi utang, nafkah. Fa in ta'adzara isti'danuhu wa ashhada bil infaqi liyarji'a raja'a wa illa fala. Jika sulit meminta izin. Kenapa jar? Hakimnya kada juga di sini, kada berlaku juga jar. Wa ashhada, lalu dia mengangkat saksi, tunjuknya dua ikung orang lelakian. Nah, nyawa jadi saksi lah jar bahwa unda menafkahi barang gadaian ini bil infaqi, mengangkat saksi atau mempersaksikan penafkahannya. Demi apa? Liyarji'a, demi dia bisa menagih. Nah, supaya kau menagih kena mun orang ngedatang ya kah, raja'a, maka dia nanti boleh menagih. Maka ininya boleh kena menagih mun orang ngedatang sudah. Nagih apa? Nagih uang biaya perawatan tadi. Wa illa, jika tidak demikian, artinya munnya kau aja minta izin lawan hakim, lalu bisa mencari saksi, mempersaksikan, fala, maka tak bisa dia tagih kepada murahin akan biaya nafkahnya tadi. Wa laisa lahu wallahu subhanahu wa ta'ala.